Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saudara berada. Saudara pemirsa, ini adalah Masjid Raya Abdul Qadim, Profesor Abdul Qadim, yang berada di Provinsi Sumatera Selatan, pemirsa. Masjid Raya ini dilengkapi arsitektur dari Timur Tengah, pemirsa. Teka-teki siapa pemilik masjid megah yang dibangun di Desa Evil, Kecamatan Lais, Kabupaten Muba, akhirnya terjawab. Setiap pengendara yang melintas menuju kota Sekayu dari Palembang selalu melihat pengerjaan masjid tersebut, pemirsa. Masjid Raya H. Abdul Qadim ini akan menjadi pusat destinasi religi baru di Indonesia dan memberikan kontribusi positif untuk Kabupaten Muba. Bupati Muba Dodi Reza Alek menyempatkan diri singgah sholat di Masjid Raya Haji Abdul Qadim yang terletak di Dusun 1 tersebut. Profesor Abdul Qadim yang merupakan putra asli Desa Ipil membangun masjid megah tersebut. Masjid yang berdiri di atas lahan seluas 5.625 meter persegi ini disebut-sebut menjadi masjid yang terbegah dan mempunyai ornamen-ornamen unik, pemirsa. Arsitektur bangunan Masjid Raya Abdul Qadim ceria menuturkan bahwa pembangunan Masjid Haji Abdul Qadim, Profesor Haji Abdul Qadim, dimulai pada bulan April 2018 lalu yang memperkerjakan pegawai bangunan sebanyak 70 orang, pemirsa. Sejumlah material dan ornamen ada yang didatangkan dari Pulau Jawa dan ada juga yang impor dari Italia, seperti marmer, lantai, dan dinding. Konsep bangunan masjid ada secara khusus, hanya masjid yang memiliki kubah di atas ketinggian 24 meter tersebut akan dibuat menjadi tempat senyaman mungkin agar jamaah khusyuk beribadah. Sebenarnya pemilik masjid tidak ada keinginan konsep khusus. Kita juga di lapangan instan saja mendesain arsitektur bangunan. Bantuan di lokasi Masjid Haji Profesor. Saudara pemirsa, kita ikuti sambutan penyampaian dari Profesor Abdul Qadim. Jadi masjid ini didirikan ya dengan inisiasi dari saya, kemudian keluarga mendukung, kemudian kita laksanakan, ada tanah wakaf, sebagian besar tanah wakaf, kemudian nambah lagi tanah, terbangunlah masjid ini. Nah, didukung oleh dana-dana juga bantuan dari masyarakat Ipil, mungkin ada dari teman-teman, bahkan mungkin dari luar juga ada yang bantu. Jadi bukan murni dana sendiri. Ya, alhamdulillah ini makan waktu udah hampir 3 tahun karena konsepnya agak unik supaya lain daripada yang lain. Dan mengenai kursi patah itu ya memang disengaja. Pernah berjalan kita ke Swiss, Jenewa, di PBB situ ada monumen kursi patah. Kursi itu kalau saya sendiri menerjemahkan atau maknanya, filsafatnya itu adalah melambangkan kedudukan. Di kedudukan itu ada kekuasaan. Nah, kekuasaan itu mungkin di dunia ini sifatnya tidak abadi. Apalagi kursi kaki 3 hilang 1 kan. Nah itu selanjutnya silakan terjemahkan. Kemudian beduk juga di dalam kajian kita
dari yang bikin di Cirebon itu salah satu beduk terbesar di dunia. Salah satu, bukan terbesar, salah satu beduk besar di dunia. Ukurannya berapa itu Pak? Ukurannya nanti kita kasih gambarnya. Diameternya adalah 2,3 meter, panjangnya sekitar 3,5 meter. Nah, kulit lemosinnya cukup besar. Kulitnya karena di Indonesia nggak ada, jadi kita sengaja carinya dapatnya di New Zealand. Sapi yang lemosin, karena satu muka itu satu sapi. Nah, kemudian mengenai yang lain, ornamen lain biasa. Nah, desainnya adalah teman saya sendiri, yaitu Dr. Sunardi. Jadi ngambil konsep ini ada Timur Tengah, kombinasi. Ya. Ini sama dengan masjid yang di mana nih Pak? Di Timur Tengah nih? Kalau sama tidak ada, yang persis Mirip tidak ya, Pak, ada. ya? Cuman mungkin pintunya ngambil di sini, kubahnya ngambil di situ, terus lampu di tengah. Iya. Harapan Bapak sendiri nih membangun masjid untuk masyarakat banyak, khususnya warga Ipil di Kabupaten Musi Banjir, apa yang Bapak harapkan ini Pak? Sebetulnya ini kan siar agama. Bagaimana caranya orang mendekatkan diri melalui masjid. Dan selanjutnya nanti di sini akan didirikan rumah hafiz. Rumah hafiz artinya penghafal Al-Quran, dan mungkin nanti akan didirikan sekolah hafiz dan hadis. Kemarin sudah bicara dengan pemerintah daerah, bupati, beliau mendukung. Nah, untuk membina moral masyarakat di sekitar sini yang bisa kita layani mulai dari sejak dini. Jadi kita didik dengan Islami. Iya, yang di luar dari India, yang dalam dari Turki, dan Itali.